siswa sekalian, selamat sore. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-8 dan kita masih berbicara tentang tema besar yang sama, yakni perkawinan dalam tradisi Gereja Katolik. Tetapi subbahasan hari ini adalah tentang syarat-syarat sahnya perkawinan Katolik. Itu ada 2 syarat utama. Yang pertama adalah itu bebas dari halangan-halangan kanonik. Artinya, bebas dari halangan-halangan yang dibuat oleh hukum kanonik atau hukum gereja. Syarat yang kedua itu mesti adanya kesepakatan nikah, atau dengan istilah yang sudah kita lihat minggu lalu, yakni konsensus. Kita lihat dulu yang pertama, apa saja 12 halangan kanonik itu. Itu diatur dalam Kitab Hukum Kanonik tahun 1983. Ini hukum yang baru. Halangan yang pertama adalah itu jika kedua pasangan belum mencapai umur kanonik, umur yang ditentukan dalam hukum gereja. Peraturan ini atau halangan ini itu ditulis dalam kanon nomor 1083 pasal 1, di mana yang pria tidak boleh menikah itu sebelum genap usia 16 tahun. Sedangkan wanita itu sebelum genap 14 tahun. Sebab jika di bawah usia tersebut mereka tidak dapat menikah dengan sah. Jadi di sini bagi hukum gereja ini, kanon 1083 itu lebih menekankan tentang ini, kematangan intelektual dan psikoseksual. Ini diatur dalam kanon 1095. Sementara bagaimana menurut Undang-Undang Perkawinan RI persyaratan untuk menikah? Itu pria pada usia 19 tahun dan wanita 17 tahun. Ini Undang-Undang Perkawinan RI. Kemudian halangan yang kedua itu adalah impotensi. Maksudnya itu ketidakmampuan berhubungan seksual suami istri. Jadi impotensi ini menyebabkan perkawinan tidak sah secara kodrat. Itu karena impotensi tersebut ada sejak sebelum nikah dan bersifat tetap. Jadi sebelum menikah impotensi itu sudah ada, baik itu pada laki-laki maupun pada perempuan. Persyaratan berikut itu baik impotensi itu bersifat mutlak maupun relatif. Jadi dua-duanya ini menjadi halangan perkawinan dalam tradisi Katolik. Dan impotensi ini merupakan sebuah halangan yang tidak dapat didispensasi. Kita lihat halangan yang berikut adalah apa yang disebut dengan ligamen. Maksudnya, jika salah satu pasangan itu masih memiliki ikatan perkawinan terdahulu. Kita sudah lihat 2 sifat perkawinan, yakni monogam dan tak terceraikan. Salah satu pasangan tidak bisa menikah jika dia masih memiliki ikatan perkawinan sebelumnya. Jadi di sini aspek kesatuan dan sifat monogam itu paling penting, tidak bisa didispensasi. Dan ini ditekankan dalam kanon 1085 pasal 1, itu tentang prinsip hukum kodrat kesahan perkawinan, di mana mengatakan tidak sah perkawinan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meski perkawinan tersebut belum disempurnakan dengan persetubuhan. Sederhananya, salah satu pasangan tidak boleh menikah lagi jika mereka masih memiliki ikatan dengan pasangan mereka sebelumnya, meskipun dalam ikatan sebelumnya itu mereka belum melakukan ratum en consumatum, belum melakukan persetubuhan. Halangan yang berikut adalah perkawinan beda agama atau yang disebut dengan istilah bahasa Latinnya disparitas kultus, ya, kultus kultur perbedaan, disparitas perbedaan. Ini diatur dalam hukum gereja nomor 1086. Jadi mengenai hal ini gereja menganjurkan agar pasangan itu mengambil yang ini, seiman, satu iman. Kenapa? Untuk mewujudkan persekutuan hidup dan cinta kasih dalam semua aspek dan dimensinya. Itu baik aspek personal manusiawi, lebih kepada pribadi masing-masing pasutri, maupun pada aspek spiritual religius. Ini lebih kepada kerohanian agama. Mengapa memiliki pasangan seiman? Itu karena dengan pasangan seiman itu berpengaruh terhadap yang pertama, tadi saya sudah tekankan di atas, aspek personal manusiawi lebih kepada ini, kesatuan lahir dan batin suami istri, lahiriah maupun batinia.
Yang kedua, ini paling penting, pendidikan anak. Kira-kira anak ini mau dibawa kemana? Apakah dia mengikuti iman ayahnya atau ke iman ibunya? Dan yang berikut lebih kepada kesejahteraan keluarga. Ini anjuran gereja. Aspek penting yang berikut bahwa perkawinan dengan pasangan seiman itu lebih memiliki ini, relevansi terhadap perkawinan yang sudah kita lihat bersifat sakramental. Kenapa? Karena perkawinan tersebut berlangsung antara dua orang yang sudah dibaptis. Maka di sini gereja tidak menganjurkan adanya perkawinan campur. Baik itu perkawinan campur yang berlangsung antara dua orang yang dibaptis, baik dalam gereja Katolik maupun dalam gereja-gereja yang lainnya. Contohnya di sini perkawinan yang berlangsung antara Katolik dan Kristen atau gereja-gereja Kristen lainnya yang disebut dengan istilah mixta religio ini agama, sedangkan mixta mix campur ya, maupun menikah dengan yang tidak dibaptis. Contoh ini mungkin gereja Katolik dengan pasangan dari agama lain, misalnya Buddha dan sebagainya. Mengapa gereja menganjurkan memiliki pasangan yang seiman? Itu karena adanya moral dasar ini, adanya pegangan atau prinsip dasar bahwa setiap orang dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan imannya. Kita lihat halangan yang berikut untuk pernikahan dalam gereja Katolik itu tabisan suci, diatur dalam kanon 1087. Ya, baik adik-adik dalam gereja Katolik itu dikenal mereka yang menerima tabisan suci. Kelas 11 kita sudah lihat mereka yang disebut dengan hierarki. Itu para pastor, para uskup, para imam, para diakon. Mereka itu semua adalah kaum tertabis. Mereka yang menerima tumpangan tangan. Salah satu janji mereka adalah demi untuk pelayanan mereka tidak menikah. Itu adalah janji, semacam janji pernikahan. Atas alasan ini tidak sah perkawinan dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tabisan suci. Ini bunyi dari kanon, itu ada diatur dalam hukum gereja ya, para siswa sekalian. Beberapa orang beriman memperoleh status kanonik khusus ya. Jadi mereka yang menerima tabisan suci, tumpangan tangan, itu menerima status kanonik khusus, yakni status yang disebut dengan status clerical, clergyman ya. Itu pelayan rohani gereja. Mereka yang dikategorikan sebagai pelayan rohani gereja. Halangan yang berikut adalah kaul kemurnian publik dan kekal, diatur dalam kanon 1088. Ini juga sama adik-adik, dalam gereja Katolik juga dikenal dengan mereka yang digolongkan kaum biarawan-biarawati atau kaum religius. Mereka yang lebih menekankan aspek komunitas hidup bersama dalam biara. Itu mereka memiliki kaul atau ikrar atau janji. Itu ada 3, kaul kemurnian atau keperawanan, kaul ketaatan, dan kaul kemiskinan. Itu 3 kaul yang menjadi janji utama mereka. Mereka ini juga tidak boleh menikah karena demi pelayanan mereka juga hidup tidak menikah, pelayanan Tuhan. Hidup religius tak bisa dihayati bersama dengan hidup perkawinan karena seorang religius terikat kaul kemurnian atau keperawanan. Oke, ini diatur dalam kanon perbandingan 573 pasal 2, 598 pasal 1. Halangan yang berikut adalah penculikan. Ini diatur dalam kanon 1089. Halangan penculikan atau penahanan ditetapkan menjamin kebebasan pihak wanita. Jadi halangan yang ini, penculikan ini lebih menekankan aspek yang kaum yang lemah, yakni wanita. Jadi di sini wanita memiliki hak untuk menikah tanpa paksa apapun. Dia yang memiliki kehendak bebas untuk menentukan pasangannya. Jadi di sini kemauan bebas menjadi syarat mutlak keabsahan konsensus atau kesepakatan pernikahan. Halangan yang berikut adalah pembunuhan teman perkawinan. Pembunuhan teman perkawinan diatur dalam 1090. Ini dikenal dengan istilah halangan kriminal conjugicide. Halangan berikut adalah hubungan darah atau konsanguinitas. Konsanguinitas ini dari bahasa Latin, con, dan sangue. Sangue artinya darah. Con artinya bersama, artinya darah bersama. Masih ada hubungan darah. Gereja menetapkan halangan hubungan darah untuk perjuangkan nilai moral. Gereja menghalangi perkawinan yang masih ada hubungan darah untuk menghindarkan ini.
perkawinan incest, sebab berakibat buruk terhadap ini. Ini benar kalau kita lihat gangguan fisik, psikologis, mental, intelektual anak yang dilahirkan. Yang berikut, gereja menekankan dalam kanon 1091 berkaitan dengan perkawinan hubungan darah, konsanguinitas, itu tidak sah perkawinan antara orang-orang berhubungan darah, baik itu garis keturunan ke atas maupun garis keturunan ke bawah, baik legitim maupun alami. Kemudian dalam kanon 1091 pasal 2, dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat, inklusif. Yang berikut, halangan yang berikut adalah hubungan semenda atau afinitas dalam kanon 1092. Maksudnya, ketika dua keluarga saling mendekatkan batas-batas hubungan kekeluargaan lewat perkawinan antar anggota dari dua keluarga itu. Ini terjadi akibat faktor ekstern atau ikatan perkawinan atau bukan faktor intern, ikatan darah. Ini lebih kepada ini ya, ikatan perkawinan. Keluarga, ada dua pihak keluarga yang masih memiliki hubungan kekeluargaan karena adanya ikatan perkawinan. Jadi bagi gereja ini merupakan salah satu halangan dalam perkawinan. Hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun. Ini posisi gereja. Contoh, ada contohnya ini, misalnya antara menantu dan mertua, garis lurus ke atas tingkat pertama, atau antara ibu dan anak tiri laki-laki maupun atau bapak dan anak tiri perempuan. Ini contoh. Halangan yang berikut adalah kelayakan publik yang diatur dalam kanon 1093. Halangan ini maksudnya adalah muncul dari perkawinan yang tidak sah, termasuk di sini adalah kumpul kebo atau konkubinat. Itu yang hidup bersama sudah bertahun-tahun tetapi belum melangsungkan pernikahan di dalam gereja. Ini sering terjadi bahkan dalam orang-orang Katolik sendiri ya. Kita lihat kanon 1093 yang menjadi penekanan kelayakan publik. Gereja menekankan halangan ini dibatasi pada garis lurus tingkat pertama antara pria dengan orang yang berhubungan darah dengan pihak wanita. Halangan yang berikut itu adalah hubungan adopsi. Kanon 1094. Anak adopsi legal punya status yuridis yang analog yang sebanding dengan status yuridis anak kandung. Itu ditekankan dalam kanon 1094, yakni tidak sah menikah satu sama lain dengan mereka yang punya pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau menyamping tingkat kedua. Oke, jadi ini merupakan 12 halangan yang diberikan oleh gereja untuk menghalangi perkawinan yang tidak bersifat kanonik. Dan sebagai akhir dari pertemuan kita ada penugasan. Jadi setelah melihat ke-12 halangan kanonik yang menjadi syarat perkawinan gereja, pejawan meminta kalian untuk memberikan pendapat pribadi, khususnya kesan atau impresi kalian mengenai hal-hal yang sudah kita bahas. Kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang ke-12 halangan itu? Bagaimana pendapat kalian tentang peraturan-peraturan gereja tersebut? Peraturan-peraturan yang telah dibuat dalam bentuk hukum. Bagaimana menurut kalian? Itu dalam satu paragraf 10 baris. Tugas dikerjakan secara manual dalam buku tugas, difoto dengan jelas, diupload lurus, tidak miring, biar guru yang membaca lehernya tidak bengkok, dan paling lambat pengumpulan yakni pada jam 20 PM atau jam 8 malam. Oke para siswa, dengan demikian pertemuan kita hari ini sampai di sini.